Kabar terbaru mengindikasikan soal masa depan Rizky Ridho bersama Persija Jakarta yang dipertanyakan. Kapten dari Persija Jakarta itu memunculkan spekulasi soal masa depannya setelah memberi isyarat kemungkinan untuk berkarier di luar negeri. Kabar Rizky Ridho menarik perhatian karena kontraknya akan habis dengan Persija pada Juni 2026. Manajemen Persija pun langsung mengambil langkah cepat dengan mengajukan perpanjangan kontrak. Rizky Ridho membeberkan hal itu, namun dirinya masih belum buru-buru untuk menerimanya. Dirinya bersama dengan sang agen akan lebih dulu membuat klausul-klausul yang nantinya diserahkan kepada manajemen Persija. Salah satunya dirinya masih punya keinginan bermain di klub luar negeri atau abroad. Dengan bakat yang dimiliki, Rizky Ridho banyak didorong supporter untuk melanjutkan karier di luar negeri. Sebelumnya, Direktur Olahraga Persija Bambang Pamungkas mengatakan bahwa Rizky Ridho tak akan kemana-mana. Bambang Pamungkas ingin pemain pilar timnas Indonesia itu bisa bersama Persija hingga 2028. Pada tahun tersebut, tim berjuluk Macan Kemayoran ini dipatok bisa keluar sebagai juara Super League. Drama transfer calon pemain timnas Indonesia Jenson Salt. Jenson Salt telah bergabung dengan Wolfsburg dengan status pinjaman dari Sunderland. Pada detik-detik akhir jendela transfer musim panas 2025, Wolfsburg resmi mendapatkan Salt dengan status pinjaman dari Sunderland. Di sisi lain, muncul kontroversi dari klub Belanda NEC Nijmegen. NEC mengklaim bahwa mereka telah mencapai kesepakatan verbal dengan Sunderland terkait peminjaman pemain tersebut bahwa Salt akan kembali ke Belanda. Menurut NEC, mereka sudah melakukan persiapan berdasarkan kesepakatan itu, tetapi Sunderland dianggap mundur dari janji tersebut setelah terjadinya jeda dan komplikasi. Sunderland membantah tuduhan bahwa mereka tidak jujur. Klub mengatakan mereka selalu terbuka dalam komunikasi dengan NEC selama bursa transfer musim panas. Salah satu faktor penundaan keputusan terkait Salt adalah cedera pemain lain dan Ballard. Cedera ini membuat Sunderland kekurangan stok back tengah, sehingga mereka harus mempertahankan Salt sementara waktu. Salt sendiri mengatakan bahwa ia tetap fokus pada Sunderland selama bagian awal musim, meskipun pembicaraan transfer berlangsung di belakang layar. Ia disebut tetap tampil saat diperlukan sampai akhirnya kepindahannya ke Wolfsburg rampung. Wolfsburg dari sisi mereka melihat Salt sebagai investasi potensial di lini pertahanan. Direktur olahraga Wolfsburg menyebut Salt memiliki kekuatan baik saat bola berada di kakinya maupun tanpa bola. Meski pinjaman, belum jelas apakah Wolfsburg memasukkan opsi pembelian di masa depan. Salt sendiri menyatakan bahwa bermain di Bundesliga adalah tantangan yang menarik dan ia melihat ini sebagai kesempatan penting untuk berkembang. Kepindahan Salt ke Bundesliga juga berarti ia berpotensi bertemu dengan Kevin Dix, pemain berdarah Indonesia yang kini memperkuat Borussia Mönchengladbach. Dix merupakan bagian dari diaspora Indonesia yang berhasil menembus level tertinggi sepak bola Eropa. Pertemuan antara Salt dan Dix bisa menjadi momen menarik, tidak hanya bagi karier mereka, tetapi juga membuka jalan bagi Salt untuk lebih dekat dengan tanah kelahiran leluhurnya. Dengan sorotan pada pemain diaspora, tak menutup kemungkinan langkah Salt akan memberi inspirasi baru dan peluang unik untuk membela tim nasional di masa depan. Sosok Adrian Wibowo, pemain MLS yang berpeluang dinaturalisasi, punya skill mumpuni. Timnas Indonesia berpeluang mengambil pemain naturalisasi yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Kali ini satu nama menyeruak dari Liga Amerika Serikat atau Major League Soccer. Dia adalah Adrian Wibowo yang berpotensi jadi bidikan pemain naturalisasi Grade A Timnas Indonesia. Belum lama ini Adrian Wibowo sukses menembus skuad utama Los Angeles FC untuk musim 2025-26. Munculnya kabar nama Adrian Wibowo untuk dinaturalisasi diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia @ligawakanda_id. Penampilan apik Adrian Wibowo yang sukses sarankan 9 gol dan 6 assist jadi sebab utama dirinya dipromosikan ke tim senior.
Dengan begitu Adrian Wibowo bakal bersaing ketat dengan kiper bintang timnas Indonesia, Maarten Paes di MLS. Di mana Maarten Paes yang membela FC Dallas bakal bersua Adrian Wibowo di skuad Los Angeles FC. Sosok Adrian Wibowo. Seperti diketahui, Adrian Wibowo merupakan winger kanan keturunan Indonesia yang besar di Amerika Serikat. Darah keturunan Indonesia Adrian Wibowo berasal dari sang ayah yang asli dari Indonesia, Bo Ogie Wibowo. Adanya darah keturunan langsung dari sang ayah bakal memudahkan timnas Indonesia untuk menaturalisasinya. Terlebih, sosoknya juga belum catatkan caps bersama timnas Amerika Serikat senior. Tercatat Adrian Wibowo baru bukukan laga bersama timnas U17 Amerika Serikat dalam 3 laga dengan catatkan 1 gol. Lebih lanjut, apabila berhasil menaturalisasi Adrian Wibowo, setidaknya timnas Indonesia bisa memanfaatkan skill yang dimilikinya. Selain itu, masuknya Adrian Wibowo berpotensi besar bakal membuat peta persaingan di sisi sayap semakin ketat. Diketahui kenapa Adrian layak direkrut PSSI untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia? Akurasi umpan. Posisinya yang bermain di flank membuat Adrian Wibowo dituntut untuk bisa menjadi pelayan yang baik untuk para striker. Umpan crossing tentu menjadi andalannya untuk bisa memberikan servis maksimal kepada rekannya di ujung tombak. Terbukti Adrian Wibowo mampu mempersembahkan 3 assist dari 10 pertandingannya bersama Los Angeles FC 2. Naluri gol tinggi. Untuk kelebihan kedua yakni berkaitan dengan naluri gol dari seorang Adrian Wibowo. Selain dituntut untuk bisa menjadi pelayan bagi barisan penyerang, Adrian Wibowo juga harus memiliki naluri gol untuk bisa membantu agresivitas serangan. Di musim ini bersama Los Angeles FC 2, Adrian Wibowo mampu bukukan 2 gol dari 10 pertandingan. Bahkan Adrian Wibowo pandai mencari sudut terlemah yang sulit untuk dijangkau oleh penjaga gawang. Hal itu pernah dilakukan Adrian Wibowo saat laga MLS All Stars antara East dan West. Akurasi kaki kiri dan kanan sama baiknya. Kelihayannya dalam melakukan tusukan dari sisi sayap juga dibarengi dengan kekuatan kaki kiri dan kanan Adrian Wibowo yang sama baiknya. Kemampuan itu yang kerap dieksplor pelatihnya di Los Angeles 2 untuk memberinya ruang kebebasan. Di Los Angeles 2, Adrian Wibowo kerap dimainkan 2 posisi berbeda, yakni sayap kanan dan kiri. Sama baiknya kemampuan kaki dari Adrian Wibowo membuatnya lihai untuk menempatkan bola di berbagai macam sudut. Penempatan bola yang kerap dilakukan oleh Adrian Wibowo yakni menggunakan pressing mematikan ke salah satu sudut gawang. Satu di antara buktinya ketika Adrian Wibowo mampu mencatatkan namanya di papan skor pada laga bertajuk MLS All-Star Game antara East dan West. Terakhir, kelebihan yang dimiliki oleh Adrian Wibowo tentu saja berkaitan dengan kecepatan. Posisinya yang bermain di sisi sayap menuntut Adrian Wibowo untuk mengasah kecepatannya baik saat melakukan serangan maupun ketika bertahan. Kecepatannya dapat menentukan hasil akhir serangan terkait potensi terkonversinya peluang menjadi gol. Timnas Indonesia juga bakal memiliki keuntungan jangka panjang mengingat usia Adrian Wibowo yang masih 18 tahun. Terlebih, sosoknya bisa diproyeksikan di beberapa kelompok usia timnas Indonesia, baik di timnas kelompok umur hingga timnas Indonesia senior.